Rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Termasuk daripada mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanaba'ul ma atau wanaba'al ma'u min baina asabi'ihi, memancarnya air dari jari jemarinya Rasulullah, hatta syaribal qaum, sehingga pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah, umatnya Rasulullah, orang bersama Rasulullah, semuanya meminum air tersebut, wa tawadhdha'u, dan mereka semuanya berwudu daripada air yang memancar dari jari jemarinya Rasulullah. Wa kana jumlatul qaum, sedangkan jumlah kaum pada waktu itu adalah alfan wa arba'umiyah, adalah 1.400 pasukan. Ya, jadi Rasulullah SAW didatangkan dengan satu wadah yang kecil. Kemudian Rasulullah SAW menaruhkan tangan Rasulullah SAW sehingga memancar dari jari jemarinya Rasulullah, meluber air tersebut. Kemudian digunakan untuk berwudu, digunakan untuk minum, dan memenuhi daripada tempat-tempat perbekalan minum mereka. Wa utiya sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma'un, dan Rasulullah SAW pernah didatangkan atau diberikan dengan semangkuk air. Fa wada'a asabi'ahu fihi, kemudian Rasulullah SAW meletakkan jari jemarinya Rasulullah di dalam mangkok tersebut. Wa qala halummu, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka para sahabat, halummu, ayo pada kemari, tawadhdha'u, berwudulah, minhu ajma'un, wudulah kalian daripada air ini semuanya. Wa hum minas sab'in ila thamanin, ya. Padahal pada waktu itu sahabat yang bersama Rasulullah antara 70 sampai 80 orang. Ya, satu mangkok. Kemudian Rasulullah SAW menaruhkan jari jemarinya, kemudian mengucur air sehingga meluber dan digunakan untuk berwudu oleh para sahabat. Pada waktu itu kurang lebih 70 sampai 80 orang. Wa warada fi ghazwati Tabuk, begitu juga terjadi pada perang Tabuk. Perang Tabuk ini termasuk daripada perang Dzatul Usrah, perang yang sangat sulit karena terjadi pada musim panas, perbekalan sedikit, pasukan banyak. Ya, Ghazwat Tabuk. Ala ma'in la yurwi wahidan, air yang tidak bisa memberikan, menghilangkan rasa haus dari satu orang pun. Dikit banget. Air sedikit. Kalau seandainya orang minum nggak akan bisa menghilangkan dahaganya. Ya. Wal qaum uttashun, sedangkan kaum pada waktu itu ya banyak, ya, kurang lebih 30.000 pasukan. Uttashun, haus semuanya, 30.000 sama pasukan. Fasyakau ilaihi, maka mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita semuanya kehausan, kita dilemes. Mengadu kepada Rasulullah seperti itu. Fa akhadha Rasulullah SAW sahman min Kinanah, maka Rasulullah SAW mengambil sahman, apa yang itu, anak panah. Anak panah. Min Kinanah, dari tempatnya. Kinanah itu tempatnya. Jadi ada panah, lihatin sini. Panah kan ada tempatnya kan. Diambil oleh Rasulullah. Fagharasahu, ditancapkan di tanah. Fafarul ma'u, maka keluarlah air dengan derasnya. Wartawal qaumu,
sehingga semua kaum menjadi segar, hilang daripada hausnya. Sedangkan pada waktu itu para sahabat wa kanu 30 alfan, 30.000 pasukan. Ya, 30.000 pasukan dikenyangkan oleh Rasulullah SAW dengan air, ya, yang dipancarkan dari hasil Rasulullah SAW menancapkan tombak tersebut atau dengan anak panah. Ya. Ada mujizatnya Rasulullah. Wa syaka ilaihi, dan Rasulullah SAW pernah ada orang yang mengadu kepada Rasulullah, qaumun maluhah fi maihim, muluhatan fi maihim. Airnya asin. Ya Rasulullah, air kita asin. Airnya asin fi maihim. Faja'a fi nafari min ashabi, maka Rasulullah SAW datang bersama beberapa sahabat hatta waqafa sallallahu alaihi wasallam ala bi'rihim. Jadi ada sahabat, ada orang-orang di satu daerah, ya, mengeduk atau menggali sumur. Setelah menggali sumur, ternyata mata airnya keluarnya asin. Keluarnya asin. Bagaimana? Maka mereka itu ngadu kepada Rasulullah, air kita asin. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat datang ke mereka, sehingga Rasulullah SAW berdiri di hadapan sumurnya. Fatafala, maka Rasulullah SAW meludah, ya, fiha, di dalam sumur tersebut. Fatafajjaral ma'ul azbal mu'in, maka memancarlah air yang azb, tawar, ya, yang bisa membantu mereka untuk menghilangkan haus. Air asin semakin diminum semakin haus, tapi kalau air tawar semakin diminum semakin kenyang. Biasanya seperti itu, hilang hausnya, dahaganya. Wa atadhum Rasulullah SAW imratun bisabiyin laha aqra'. Pernah suatu hari datang seorang perempuan kepada Rasulullah membawa anaknya. Anaknya botak. Tahu botak? Aqra' itu memang botak, kepalanya nggak bisa numbuh rambut. Bukan digundul, bukan. Kalau digundul itu masih bisa numbuh rambut. Tapi ini nggak, memang botak, licin. Kepalanya nggak bisa numbuh rambut. Yang ngadu kepada Rasulullah, ini bagaimana ini anak-anaknya? Ya, botak begini, gundul, jelek banget, kayak tuyul, begitu. Maka Rasulullah SAW mengusap kepalanya, diusap. Ya, fastawa sya'ruhu wa dhahaba da'uhu, maka tumbuhlah rambut dari kepala anak tersebut, wa dhahaba da'uhu, dan hilang penyakitnya. Jadi botak itu penyakit. Botak yang botak licin, ya, botak licin, bukan botak digundul, bukan. Ya, bukan digundul. Kadang dibotakin, digundul, bukan, itu bukan penyakit. Tapi ada orang gundul, botak nggak bisa tumbuh, penyakit itu. Apalagi botaknya seluruh rambutnya, ada penyakit. Ngadu kepada Rasulullah, bagaimana ini anak-anaknya? Ya, kalau anak-anaknya begini mah, dia pada dicemooh sama orang. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengusap kepada anak tersebut. Setelah diusap, tumbuh rambutnya. Fasami ahlul yamamah bidzalika, maka ahlul yamamah itu kaumnya Musailamah al-Kadzdzab, mendengar apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap anak bayi tersebut, anak kecil tersebut. Fatat imratun ila Musailamah, datanglah seorang perempuan kepada Musailamah bisabiyin, ya, dengan anaknya. Famasaha rasahu, maka Musailamah al-Kadzdzab mengusap kepala anak bayi. Fataslu'u, maka rambut yang ada di kepalanya menjadi rontok, menjadi butak. Wa bagiya sul'u fi naslihi, ya, dan botaknya itu, ya, botaknya dari anak kecil nih yang pernah diusap oleh Musailamah al-Kadzdzab, botak. Bukan hanya dia, anaknya, cucunya, semua keturunannya botak semuanya. Ya, gara-gara diusap sama Musailamah
al-kadzdzab. Begitu. Orang yang mengaku nabi. Apalagi mujizatnya Rasulullah. Wa ankasara sayfu Ukasyah, dan putus pedangnya Ukasyah. Yauma Badrin, pada perang Badar. Ukasyah ini termasuk daripada orang yang mendapatkan kabar gembira daripada Rasulullah yang akan masuk surga bighairi hisab. Pernah suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, daripada umatku ini ada golongan yang akan masuk surga bighairi hisab. Maka Rasulullah SAW, maka Ukasyah ini bangun. Ya Rasulullah, ud'uli ij'alni minhum. Jadi doakan saya agar saya menjadi bagian daripada mereka. Maka Rasulullah mendoakan kepada Ukasyah, ya, sehingga Ukasyah termasuk daripada orang masuk surga bighairi hisab. Ada lagi satu orang bangun lagi, "Bana ya Rasulullah, sabaqaka Ukasyah." Ukasyah sudah mendahulimu, kata Rasulullah SAW. Pada perang Badar, pedangnya Ukasyah ini putus. Ya. Fa'atahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW memberikan jadlan min hatabin, kayu, ya, kayu. Sedikit tongkat dari kayu. Fasara fi yadihi sayfan, maka setelah dipegang oleh Sayyidina Ukasyah menjadi pedang. Walam yazal ba'da dzalika indahu, dan pedang itu selalu dimiliki oleh Sayyidina Ukasyah. Sampai setelah peperangan, sampai selesai, dalam keadaan apapun, tetap yang tadinya kayu menjadi pedang, ya, selamanya menjadi pedang. Begitu. Wa azzat kadiyah bil khandaq an ayakhudha al mi'wal fa daraba sallallahu alaihi wasallam fasarat kathiban ahyal. Wa azzat kidiyatun, dan susah untuk dihancurkan batu besar. Azat kidiyah, azat itu susah, nggak bisa dihancurkan. Kidiyah, batu besar, nggak bisa dihancurkan. Bil khandaki, ketika perang Khandak, an ayakhudhal mi'wal, untuk dihancurkan oleh alat, baik itu palu atau paculkah, ya. Jadi para sahabat nggak bisa untuk menghancurkan batu besar tersebut. Fadharaba Rasulullah, maka Rasulullah SAW yang turun ke bawah, kemudian baca Bismillah, dipukulkan oleh Rasulullah SAW, maka terpancar cahaya. 3 kali Rasulullah SAW memukulkannya. Fasarat kathiban ahyal, maka batu besar tersebut, ya, berubah menjadi tanah atau menjadi debu. Jadi debu. Kathiban ahyal, menjadi debu. Ada kuatnya Rasulullah SAW seperti itu. Ada mujizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Tidak pernah diadukan. Tidak ada permasalahan sama sekali. Ya, saking rapinya kaki tersebut. Wa mu'jizatuhu, dan mu'jizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsara min an yahsuraha, itu lebih banyak daripada terhitungnya. Au yajma'aha diwan, atau dikumpulkan oleh buku kitab. Terlalu banyak mu'jizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatuhu, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan wafatnya Rasulullah? Tufi sallallahu alaihi wasallam qad balagha 63. Rasulullah SAW meninggal dunia umurnya 63 tahun. Wa qila ghairu dzalika, ada mengatakan selain daripada itu. Kapan meninggalnya? Yaumul Itsnin, pada hari Senin. Hina ishtadda ad-duha, ketika sudah terpancar waktu duha. Litsnatai asyarah, tanggal 12, lailatan khalat min Rabiul Awal, ya, 12 berlalu daripada Rabiul Awal. Jadi Rasulullah SAW
lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 malam Senin. Begitu juga Rasulullah SAW meninggalnya pun hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Meninggal. Wa maridha 14 yawman, Rasulullah SAW sakit 14 hari. Wa dufina lailatal arba'a, dan dikuburkan pada malam Rebu. Rasulullah SAW wafat hari Senin. Kapan dikuburkannya? Di malam Rebu. Senin, Selasa, Rebu. Senin, Selasa, ada satu hari. Lah, kenapa Rasulullah SAW tidak dikuburkan secara langsung? Satu, kenapa Rasulullah SAW itu tidak dikubur secara langsung? Karena memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melihat terakhir kali wajah Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Rasulullah SAW adalah sebagai seorang pemimpin daripada kaum muslimin, maka setelah wafatnya Rasulullah pun harus ada seorang pemimpin. Maka sebelum dikuburkan jasadnya Rasulullah, harus ada atau sudah ada pemimpin yang menggantikan Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW tidak langsung menguburkan Rasulullah. Bermusyawarah terlebih dahulu. Siapa yang akan menjadi khalifahnya Rasulullah. Maka ada perdebatan antara orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Ya, orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Kata orang-orang Ansor, kita lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena Rasulullah ada di tengah-tengah kita. Para Muhajirin, kita lebih mulia, lebih berhak karena Rasulullah SAW pun dari kalangan kita. Begitu. Dari orang Mekah, Muhajirin harus dari kita. Ada yang mengatakan kalau begitu Muhajirin memilih pemimpin sendiri, Ansor memilih pemimpin sendiri. Maka dijawab, kalau memang seperti ini, kita akan terpecah belah. Gampang untuk diadu domba. Ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, saya pernah mendengar daripada Rasulullah SAW, ya, innamal imam min Quraisy, atau kama qala, sesungguhnya pemimpin itu dari orang-orang Quraisy yang berhak untuk menjadi khalifah, ya, adalah orang-orang Quraisy. Maka Sayyidina Umar bin Khattab langsung memegang tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan membeat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi khalifah. Begitu. Pada waktu itu tidak ada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak ada. Maka Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang kepada Sayyidina Ali, apakah engkau membeatku? Kalau seandainya engkau tidak membeatku, aku lepaskan jabatan ini. Tidak, kata Sayyidina Ali, ya, dibeat. Sayyidina Ali membeat Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Begitu. Walamma hadarahul maut, ketika datang kematian, kana indahu qadah, ada di sampingnya Rasulullah ada wadah, fihi maun, di dalamnya ada air. Faja'ala yudkhilu yadahu, maka Rasulullah SAW memasukkan tangannya fihi, di dalam wadah tersebut, wa yamsahu wajahu, kemudian mengusapkan kepada wajahnya, wa yaqulu, dan mengatakan, Allahumma inni ala sakaratil maut, ya Allah bantulah saya untuk menghadapi sakaratul maut ini, kata Rasulullah SAW. Ada Rasulullah, ya, mengalami sakaratul maut, ya, sakaratul maut, ya. Allahumma inni ala sakaratul maut, kata Rasulullah, ya Allah bantu saya untuk menghadapi sakaratul maut ini. Wa sujiya bi burdi hibratin, Rasulullah SAW ditutupi oleh kain hibrah yang berwarna hijau. Wadahasya ashabuhu, dan bingunglah sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Bingung mereka, apakah benar Rasulullah SAW meninggal dunia? Fa'ankara Umar, maka Sayyidina Umar ingkar wafatahu, dengan kewafatannya Rasulullah, sehingga mengatakan, kalau siapa yang berani mengatakan Rasulullah meninggal, saya akan penggal kepalanya. Ada Sayyidina Umar ingkar Rasulullah SAW itu kalau meninggal dunia. Sayyidina Umar ingkar dengan hal tersebut. Ya mungkin, katanya, nggak bisa, Rasulullah harus masih hidup. Wa akhrasa Utsman, Sayyidina Utsman membisu, nggak bisa berbicara, ya, nggak bisa berkomentar. Wa ada Ali,
Sayyidina Ali duduk, ini nggak bisa apa-apa udah, lemes, seakan-akan tidak ada tulangnya, lemes semuanya. Walam yakun fihim athbat minal Abbas wa Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Tidak ada daripada sahabat orang yang paling sabat, paling tegar di dalam menghadapi musibah ini, melainkan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah, dan Sayyidina Abi Bakar Siddiq, sahabatnya Rasulullah SAW. Begitu. Kemudian Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan ayat daripada Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul fa idza mata aw qutila qalabtum ala qabikum. Jadi setelah dibacakan ayat itu, maka Sayyidina Umar baru tersadar, seakan-akan baru diturunkan ayat tersebut. Maka para sahabat menyadari memang Rasulullah SAW meninggal dunia. Waqtalafu fi ghazlihi, kemudian para sahabat berbeda pendapat. Fi ghazlihi, bagaimana memandikan Rasulullah? Hal yakunu fi thiyabihi, apakah di bajunya Rasulullah, au yujaradu anha, atau bajunya dicopot dulu. Fa wada'allahu alaihimun naum, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan di mata mereka tidur. Sahabat semuanya tidur. Faqala qailun, maka ada orang yang berkata kepada mereka, la yadri manhu, siapa yang berkata tersebut? Ighsiluhu fi thiyabihi, mandikan Rasulullah di dalam bajunya, jangan dicopot baju tersebut. Fantabahu, setelah ada suara itu semuanya terbangun. Wa fa'alu dzalika, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh suara tersebut, hingga Rasulullah SAW dimandikan memakai bajunya. Siapa memandikan Rasulullah? Waladzi tawalla ghuslahu, adapun orang yang melakukan memandikan Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Ada memandikan Rasulullah. Al-Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Wa waladahu, kedua anak dari Sayyidina Abbas itu Al-Fadl wa Qutham. Sayyidina Fadl wa Qutham bin Abbas, semuanya kedua-duanya bin Abbas. Wa Usama bin Zaid, Sayyidina Usama bin Zaid. Ya. Wa Syakran mawalayahu, Usama dan Syakran kedua-duanya adalah budaknya Rasulullah SAW. Usama bin Zaid, Sayyidina Zaid ini ya hibbu Rasulillah, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, wa hadarahum Aus bin Khawli minal Ansar, hadir pada kejadian tersebut kepada para sahabat ada Aus bin Khawli minal Ansar. Ya, wa hadarahum Aus bin Khawli minal Ansar. Wa masahu Ali, maka diusaplah si Rasulullah SAW bersidina Ali, falam yakhruj minhu syai'un, maka tidak keluar sedikit pun daripada Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW, enggak ada kotorannya. Faqala Sidina Ali, ya Rasulullah, laqad tibta hayyan wa maita, sesungguhnya engkau ya Rasulullah wangi, indah, bagus, baik dalam keadaan hidup atau keadaan wafatmu. Kemudian Rasulullah SAW wakufina fi thalathati athwabin, Rasulullah SAW dikafankan dalam 3 baju, bidin yang warna putih, sahuliyatin yang tersulam dari sahuliyah, ya, sahul, laisa fiha gamis, Rasulullah SAW tidak memakai gamis, wala imamatun, tidak memakai imamah, bal lafaifu min ghairi khiyatatin, namun Rasulullah SAW itu ditutup dengan 3 lapis kain min ghairi khiyatatin, tanpa ada jahitan sedikit pun. Wa shalla alaihil muslimun, dan salat atas mereka orang-orang muslim afradan, sendiri-sendiri. Walam yaumuhum ahad, tidak ada yang mengimami mereka, tidak ada. Wa furisha tahtahu
dan dibentangkan di bawahnya fil qabri qatifatan hamra. Ya, begitu. Dalam kubur Rasulullah SAW dibentangkan atau dibentangkan dulu qatifah, karpet yang warna merah. Wa hufira Rasulullah SAW, dan digalikan Rasulullah SAW, wa ulhida, dan dibikinkan lahat. Wa atbaqa alaihi tis'ala labinat, dan ditutup dengan 9 bata. Ya, 9 bata. Faham maksudnya? Jadi kuburannya Rasulullah SAW itu dibikin lahat. Lahat itu ya seperti ini lahat. Ini kuburan, bawahnya, ini atasnya. Kemudian di sini ada penempatan untuk, nah ini namanya lahat. Ya, pinggirannya taruh sini namanya lahat. Ada namanya syak. Itu mayatnya di sini. Ini digali lagi, kasih tengah, kemudian mayat ditaruh di situ, namanya syak. Syakun. Kalau yang ini namanya lahat. Jadi apa namanya? Temboknya kemudian dibikinkan. Ya. Syak namanya. Kemudian Rasulullah SAW ditutup dengan 9 bata. Kan di sana begini nih. Habis ini kan ditutup. Kan ini begini. Kemudian ditutup kan. Ada 9 bata. Batanya bukan bata, bata kecil-kecil gitu, bukan. Bata orang Madinah sana. Atau bata orang Hadramut. Gede segini, setengah segini. Segini nih. Ini bata. Tuh, 2, 3, 4, 5, 9. Berarti lumayan gede. Panjang Rasulullah SAW itu. Waqtalafu fi kaifiyati dafnihi. Ya, berbeda para sahabat sebelum dibikin lahat. Itu para sahabat ikhtilaf dulu, berselisih. Ini bagaimana nih Rasulullah ini? Apakah dibikinkan lahat atau dibikin syak? Wa kana bil Madinah huffaran. Di Madinah ada 2 penggali kubur. Ada yang satu ahli di dalam membuat lahat, yang satu lagi ahli di dalam bikin apa? Syak. Maka yalhadu Abu Talhah. Yang membuat lahat adalah Abu Talhah. Abu Talhah. Wa akhar dasyuk. Adapun yang satu lagi yang membuat syak, siapa itu? Abu Ubaidah. Abu Talhah. Abu Talhah. Siapa ini Abu Talhah? Abu Talhah ini adalah ayah tiri daripada Sayyidina Anas bin Malik. Yatim. Anas bin Malik itu, Anas bin Malik, kemudian Malik meninggal dunia, Ummu Salam menikah lagi dengan Abu Talhah. Begitu. Enggak apa-apa. Ya Zakaria. Abu Talhah. Adapun Abu Ubaidah, ada Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Likulli nabiyyin amin. Wa aminu hadhil ummah. Likulli ummatin amin. Orang yang bisa dipercaya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah, kata Rasulullah. Terpercaya. Ada Sayyidina Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah ini panglima yang dipilih oleh Rasulullah SAW, yang dipilih oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Fattafaqu anna man ja'a minhum awalan umil amaluh. Jadi di dalam Madinah itu ada 2 orang yang ahli dalam menggali kubur. Yang satu membuat lahat, yang satu membuat syak. Yang satu membuat lubangnya di bawah, di samping, yang satu di tengah. Maka sahabat sepakat, siapa yang datang duluan,
kita bikinkan Rasulullah seperti itu. Ya. Faja'alladzi yalhadu, maka datanglah Sayyidina Abu Talhah. Datang Abu Talhah, ya Abu Talhah, nih gali. Setelah digali oleh Abu Talhah, maka dibikinlah lahat. Begitu. Wa dzalika fi bait Aisyah, terjadinya itu Rasulullah SAW dikuburkan di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Wa dufina ma'ahu, dan dikuburkan bersama Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Bahkan dalam satu riwayat itu masih ada satu spes lagi. Ada satu lagi, ya, dalam riwayat itu adalah digunakan untuk Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa alaihissalam. Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas ahamul hawadits al-waqi'ah fi zaman sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting daripada kejadian-kejadian di zamannya Rasulullah, mulai dari lahir, ya, lahirnya umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus sampai Rasul menjadi seorang nabi. Tahun pertama dari kenabian, kedua sampai ke 13, kemudian sampai hijrah, 1 hijriah, 2 hijriah, 3 hijriah, sampai wafatnya Rasulullah SAW. Apa aja yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah perlu kita simak dengan baik-baik, dengan seksama, untuk kita lebih mengenal siapa Rasulullah SAW. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita bahas seperti itu. Maka jangan terlewatkan. Gitu. Wallahu a'lamu bishawab.